warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Apa kabar semuanya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kita tak terasa sudah memasuki semester genap, semester 2 di kelas 10 ini. Kita berdoa bersama supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita segera bertemu kembali. Rindu. Baik, nggak apa-apa ya. Untuk sementara kita belajarnya masih jarak jauh seperti ini. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita segera belajar bersama-sama kembali ke sekolah. Rindu kan sama guru, sama teman-teman, sama. Baik, untuk semester genap atau semester 2 kelas 10 ini, ekonomi, masih bersama Bu Vita. Kita yang pertama akan membahas tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Lembaga jasa keuangan. Nah, untuk lembaga jasa keuangan ini nanti Ibu akan membagi ke dalam dua pertemuan. Pertemuan yang pertama kali ini nanti Ibu akan membahas tentang lembaga jasa keuangan khusus tentang perbankan atau bank. Nah, nanti yang di pertemuan kedua, Ibu akan membahas tentang lembaga jasa keuangan tapi yang non-bank dan juga otoritas jasa keuangan. Oke? Siap? Semangat? Oke, baik. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang lembaga jasa keuangan yang bank. Check it out! Baik, kita akan belajar bersama-sama tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Bagian 1 kita akan belajar tentang bank. Bank, bukan Bank Thoyib, tapi bank. BANK, kita akan belajar bareng tentang bank. Lembaga jasa keuangan, tapi khusus yang bank. Oke, yang akan kita pelajari besok adalah ini LKB, LKNB atau LKBB, lembaga keuangan bukan bank, dan juga otoritas jasa keuangan atau OJK. Let's go! Oke, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya itu ya? Yes, benar sekali. Itu adalah gambar orang yang sedang mengantri di bank, di teller. Teller apa teller? Ya, jadi dia sedang mengantri di teller ya, di bank. Orang itu lagi ngapain? Ibu yang berbaju biru ini sedang ngapain? Ya, dia mungkin sedang mau menyimpan uang atau menabung, bisa juga dia meminjam uang, kita nggak tahu, who knows. Oke, kalau ini apa nak? Ya, ini adalah ATM atau anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine bahasa Inggrisnya. Itu adalah mesin yang otomatis mengeluarkan uang sendiri. Wow, keren ya. Iya, keren bener. Jadi ada salah satu fasilitas atau jasa pelayanannya bank. Jadi nanti kita tinggal masuk ke situ, masukkan kartu, masukkan PIN, kita mau ngambil berapa, udah deh uangnya keluar. Simple. Itu adalah salah satu contoh jasa pelayanannya bank. Nah, kalau ini apa nak? Kalau ini adalah BCA Mobile. Saya ngambil contohnya Bank BCA. Jadi di situ ada apa namanya? Ada layanan M-Banking yang diberikan oleh salah satu bank swasta. Jadi kita bisa transfer, kita bisa bayar tagihan, kita bisa belanja, apapun itu kita bisa lewat satu genggaman, lewat smartphone kita. Itu namanya adalah M-Banking atau Mobile Banking. Itu berbasis internet. Namanya juga e-banking sama juga M-Banking, e-banking. Kalau M-Banking dia lebih mobile dalam smartphone kita. Kalau e-banking berarti dia lewat internet, bisa lewat PC, tablet, komputer, dan sebagainya. Terus ada juga gambar berikut ini. Ini nanti kalau ini untuk pembahasan yang berikutnya, yang next. Kita pembahasan yang kedua besok, yaitu tentang lembaga jasa keuangan tapi yang bukan bank. Nih di sini.
Contohnya adalah itu, ada Pegadaian, ada IDX atau Bursa Efek, pasar modal, insurance, asuransi, dan juga ada dana pensiun. Nah, yang ketiga, besok kita akan bahas tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Baik, langsung aja kita masuk ke LKB. Di situ nanti kita akan bahas tentang fungsinya, pengertiannya apa, fungsi, prinsip, jenisnya, produk bank apa, jasa, dan sebagainya. Baik, untuk pengertiannya berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, itu adalah usaha, badan usaha yang menghimpun. Jadi dia menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan kemudian menyalurkan. Jadi dia menerima, menghimpun, kemudian menyalurkannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu adalah perbankan. Pertama kali bank itu diperkenalkan pertama itu di Italia. Makanya itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banca tulisannya nih. Banca yang berarti bangku. Kenapa? Karena pada zaman dulu itu ada tempat penitipan dan penukaran uang giral di Italia, dilakukannya di atas bangku atau banca ini tadi. Nah, jadi kesininya disebut dengan bank atau bank. Fungsinya apa? Tadi fungsinya adalah yang pertama itu sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Jadi ada misalnya seperti ini, anak kecil menabung di bank, terus juga untuk disalurkan dalam bentuk kredit ke masyarakat, dan juga jasa layanan yang diberikan oleh bank. Seperti apa? Seperti pembayaran kartu, pinjaman, mobile banking tadi, banyak. Setiap bank mempunyai prinsip yang harus dia pegang teguh. Prinsip yang pertama yaitu prudential principle atau kehati-hatian. Jadi bank itu tentu saja harus mempunyai prinsip kehati-hatian. Supaya apa? Jadi supaya untuk keamanan dia sendiri. Jadi terhadap nasabah, terhadap apa dia harus hati-hati. Dicek benar-benar. Yang kedua, prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Prinsip kepercayaan atau fiduciary principle. Jadi bank itu selain hati-hati juga harus memberikan prinsip atau asas kepercayaan pada nasabahnya. Jadi dia percaya pada nasabah bahwa menyimpan uang di banknya itu safe, aman. Itu dia memberikan kenyamanan atau prinsip kepercayaan pada nasabah. Yang ketiga adalah confidential principle atau prinsip kerahasiaan. Nah, jelas bank itu mempunyai prinsip kerahasiaan yang dipegang. Contohnya apa? Dia selalu kasih kita PIN. Kita suruh ganti PIN, salah satunya untuk prinsip kerahasiaan itu. Yang terakhir adalah prinsip know your customer principle atau mengenal nasabah. Jadi setiap kita membuat fasilitas ke bank, misalnya kita buka tabungan, kita mau pinjem, kita mau apa, mesti kita ada list daftar pertanyaan yang harus kita isi. Misalnya nama kita siapa, alamat di mana, nama ibu kandung kita siapa, itu salah satunya adalah masuk ke prinsip know your customer principle atau mengenal nasabah. Jenis bank. Bank itu bermacam-macam jenisnya. Menurut kegiatannya, bank itu ada bank sentral. Bank sentral itu adalah berarti bank of banks. Jadi banknya bank sentral. Sentral berarti dia cuma satu, bank sentral itu. Bank sentral di Indonesia ya berarti Bank Indonesia. Di setiap provinsi ada bank sentral. Kalau di Jogja itu di titik nol itu bank sentral atau bank Indonesianya. Terus ada bank umum. Bank umum itu adalah bank konvensional. Bank yang milik yang dia memberikan layanan jasa pinjaman, tabungan, dan macam-macam. Itu adalah bank umum. Contohnya apa? Contohnya ada BCA, BNI, Mandiri, BRI, dan macam-macam. Itu adalah bank umum. Jadi dia memberikan layanan
penghimpunan dana atau dalam bentuk tabungan simpanan dan juga menyalurkan dalam bentuk kredit serta memberikan jasa layanan pada masyarakat. Kalau bank sentral tadi tidak. Bank sentral itu lebih fungsinya pada stabilitas moneter di Indonesia. Jadi dia kayak lebih supaya bank-bank itu berjalan dengan baik bagaimana. Nah, itu bank sentral. Dia yang mengendalikan ya ketua kelasnya bank-bank di Indonesia. Yang ketiga adalah bank syariah. Bank syariah itu tentu saja adalah bank yang mempunyai pedoman Islam. Jadi bank syariah itu memakai pedoman Islam. Yang keempat adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat berarti kegiatannya hanya memberikan kredit kepada masyarakat. Ya, lebih spesifik. Jadi perkreditan. Terus menurut kepemilikannya bank itu ada bank pemerintah, berarti dia adalah bank miliknya pemerintah. Itu contohnya ya bank yang plat merah itu ada Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN itu adalah bank-bank pemerintah. Terus ada juga bank swasta. Bank swasta berarti bank yang di modalnya itu berasal bukan dari pemerintah tapi dari swasta atau perorangan. Misalnya BCA, Niaga, Mega, Danamon, itu adalah contoh-contoh bank swasta. Terus ada juga bank campuran atau bank asing bisa dikatakan. Jadi bisa asing, bisa juga campuran investor atau pemodalnya dari dalam dan juga luar negeri. Contohnya apa? Contohnya ANZ Bank, DBS Bank, dan juga Commonwealth. Yang keempat adalah bank daerah. Bank daerah itu contohnya adalah bank yang dimiliki oleh daerah. Ada Bank Jabar, Bank Papua, Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya. Produk-produk bank. Bank itu mempunyai produk-produk sama seperti jenis usaha lain yang dia jual. Bank juga mempunyai produk yang dia jual dalam tanda kutip. Yang pertama adalah tabungan, jelas. Ini adalah produk penghimpunan dana yang pertama dari bank. Itu adalah tabungan atau simpanan. Banyak sekali jenis tabungan yang ditawarkan oleh bank. Misalnya tabungan untuk pelajar, tabungan misalnya haji dan sebagainya, tabungan umum yang untuk simpanan umum seperti itu. Banyak sekali jenis-jenis produk. Ya sama seperti orang jualan, dia mempunyai banyak produk. Terus selain tabungan, dia juga mempunyai produk kredit atau pinjaman. Mana ini? Oh ya ini. Kredit atau pinjaman. Kredit atau pinjaman. Jadi dia memberikan pinjaman pada masyarakat, fasilitas pinjaman pada masyarakat. Ada juga deposito. Ini lagi ya, deposito. Jadi selain ada tabungan, ada juga deposito. Apa sih bedanya? Secara garis besar dia sama simpanan. Cuma kalau tabungan kan kita bisa ngambil sewaktu-waktu kan. Mau kita nabung sekarang diambil besok, boleh sok atau itu uang-uangmu sendiri. Kalau deposito sama seperti tabungan, cuma dia ada jangka waktunya. Ada 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Jadi dia bisa diambil setelah jangka waktu itu. Jadi kalau kita ikut deposito 1 tahun, ya kita nggak bisa ngambil uang kita sebelum 1 tahun. Baru 9 bulan kita ambil, ya nggak boleh. Itu deposito. Terus ada juga giro. Giro itu juga sama, cuma dia giro, jadi gira uangnya yang disimpan. Terus layanan jasa lainnya seperti tadi yang Ibu sebutkan di depan tadi ada transfer, ATM, macam-macam. Nah, produk bank itu dibedakan menjadi pasif dan juga aktif. Apa yang membedakan? Pasif. Pasif itu berarti bank diem aja nih, bank nggak ngapa-ngapain, orang yang mendatangi bank. Contohnya apa? Contohnya simpanan. Simpanan kan orang datangi bank itu, nabung ke bank. Banknya diem aja tuh. Jadi simpanan atau tabungan. Giro, deposito. Deposito nanti dibedakan menjadi deposit on call dan juga deposit automatic rollover. Bedanya apa? Nanti kita bahas. Ada juga produk bank aktif. Berarti ini bank yang aktif memberikan kredit ke masyarakat. Bank yang keluar. Silakan kredit di bank kami. Suku bunganya kompetitif, macam-macam. Nah, itu contoh-contoh produk bank aktif apa? Ada rekening koran, ada reimburse atau LC, letter of credit, ada kredit accept, banyak sekali. Nanti ada penjelasan di belakang. Baik, kita bahas satu persatu.
Untuk tabungan atau simpanan itu apa? Tabungan atau simpanan itu produk perbankan berupa simpanan dana dari nasabah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Nah, jadi syaratnya apa ya? Kita bawa buku tabungan ke bank, terus kita ngisi slip, baru kita ngambil tabungan, dan jangan lupa nanti menyertakan kartu identitas untuk bukti bahwa kita benar-benar pemilik tabungan itu. Nanti dalam bentuk apa tabungannya kita simpan, bisa di buku tabungan, bisa juga di ATM. Nah, kalau kredit itu adalah dana yang sudah ditarik dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tadi kan uangnya ngumpul tuh, nah ngumpul terus dijual. Dijual kalau di bank itu namanya dikreditkan atau disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Pemberian kredit itu ada prinsip-prinsipnya. Bank itu mempunyai prinsip sebelum memberikan kredit ke masyarakat, yaitu 5C. Kayak cuci tangan ya. 5C. Yang pertama karakter. Karakter itu berarti dia harus mengenali kepribadian nasabah. Nah, jadi karakter orang ini gimana sih? Yang minjam ini dia kira-kira bisa mengembalikan enggak? Nanti bisa dilihat riwayatnya, pekerjaannya seperti apa. Terus ada juga capital, yang kedua capacity. Capacity itu adalah kemampuan dia untuk bayar cicilan. Jadi dia punya aset apa, berapa, kira-kira bisa nggak ya bayar utangnya. Terus ada juga, nggak kelihatan. Capital atau modal. Jadi aset dia yang dimiliki itu apa saja, kira-kira kalau dia utang 1M, dia itu punya rumah berapa atau punya sawah berapa. Nah, itu capital. Kolateral itu adalah apa, nak? Kolateral itu adalah jaminan. Jadi dia punya jaminan apa? Dan yang kelima adalah condition of economy. Jadi dia kondisinya seperti apa? Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah kredit. Tadi udah Ibu bahas ya tentang kredit pasif dan juga kredit aktif. Giro. Pindah ini. Ibu nutupin tulisan nih kayaknya ya. Baik, Ibu pindah di sini biar nggak nutupin tulisan. Untuk giro itu adalah simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat. Tapi dia nggak menggunakan ATM atau buku tabungan, tapi penarikannya menggunakan BG atau biliet giro. Ini khusus. Deposito. Nah, ini deposito itu sama tadi udah Ibu terangkan di depan, itu adalah tabungan cuma simpanan, cuma dia itu syarat pengambilannya itu ada jangka waktunya, ada syaratnya. Jadi nasabah tidak bisa narik uang sebelum masa jatuh tempo. Ada deposit on call dan juga ada deposit ARO atau automatic rollover. Kalau on call berarti itu adalah jangka waktunya 3-30 hari. Nah, kalau ARO atau automatic rollover itu perpanjangan waktu. Jadi kalau deposan belum ngambil uangnya, bank otomatis kasih additional time gitulah. Itu ARO. Terus kredit yang aktif tadi ada rekening koran. Rekening koran maksudnya itu bukan kita langganan koran terus kita bayar, enggak. Ini adalah pemindah bukuan atau mutasi kepada nasabah. Terus ada reimburse atau LC, letter of credit. Itu adalah pinjaman yang diberikan ke nasabah atas pembelian sejumlah barang dan yang bayar itu bank. Jadi bank kayak nalangin dulu pakai letter of credit. Ini biasanya untuk memudahkan ekspor impor. Jadi bank nalangin dulu baru nanti kita nyaur utangnya ke bank. Kredit accept berarti pinjaman dengan mengeluarkan wesel yang bisa diperdagangkan. Kredit dokumenter ini kita menyerahkan dokumen pengiriman barang yang sudah disetujui kapten kapal. Jadi ini lebih ke kayak ekspedisi gitu. Kredit dengan jaminan surat berharga. Nah, ini kalau kita mau ngutang, terus kita kasih agunan surat tanah atau BPKB mobil dan sebagainya. Untuk kredit bank, bank juga mempunyai produk-produk lainnya.
Contohnya antara lain transfer. Transfer itu apa? Misalnya kita kayak ngirim uang dari satu orang ke orang lain, dari satu perusahaan ke perusahaan lain, itu transfer. Atau dari satu orang ke perusahaan, itu transfer. Intinya kita alihkan uang kita dari satu tempat ke tempat lain, transfer. Ada safe deposit box. Jadi bank itu mempunyai jasa layanan penitipan box penitipan. Jadi kita misalnya punya surat berharga yang kita khawatirkan kita takut hilang atau dicuri dan sebagainya, kita bisa menitipkan ke bank. Jadi bank ada layanan safe deposit box. Terus ada bank card, itu ada kartu yang dikeluarkan oleh bank, yang di situ ada nama kita, ada privilege kita, jadi kayak black card gitu, tapi dikeluarkan oleh bank itu. Jadi kita bisa menggunakan untuk belanja. Ada debit card, ada credit card, ada black card, macam-macam. Ada m-banking atau e-banking yang Ibu terangkan di depan tadi. Jadi pelayanan bank berbasis mobile, smartphone, pakai internet, itu adalah produk bank lainnya. Karena sudah harus mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatian kalian yang luar biasa dan juga atensinya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Jika ada pertanyaan bisa hubungi Ibu kapan saja ya. Baik, Ibu akhiri pelajaran pada hari ini dan minggu depan kita akan belajar, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non-bank dan juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, keep smile, dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.